sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa benar. Baik, pada kali ini ke seri 46 kita akan mengangkat tema kembali lagi tentang muamalah, yaitu tentang ragam gharar dan tadlis dalam transaksi bisnis. Nah, mungkin ibu-ibu yang sudah pernah mendengarkan gharar dan tadlis atau yang baru, kurang lebih gharar itu dan tadlis secara lughawi itu maknanya sama penipuan. Nanti mari kita dengarkan dari beliau apa perbedaannya, apa jenis dan ragamnya. Nah, disiapkan matanya, disiapkan hatinya. Kalau uang aman Bu, nggak bayar di sini, nggak bayar gitu. Baik, insyaallah bersama Al-Mukarram Ustadz Dr. Humaydi Hamid MAG. Beliau Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan beliau juga anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada beliau kami persilakan Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita pada dasarnya dalam sehari semalam kehidupan kita itu kan semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan segala aktivitas yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan setiap hari, ada yang bersifat vertikal, ya, hablum minallah, langsung berhubungan dengan Allah. Seperti tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh, ya, yang dalam sehari semalam hablum minallah itu sebenarnya tidak banyak. Jadi Allah menuntut kita, mewajibkan kita beribadah yang hablum minallah itu mungkin ya katakanlah 5 kali 5 25 menit. Nah, gitu. Ditambah bonus-bonusnya, amalan-amalan sunnahnya. Selebihnya kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang itu adalah lebih banyak hablum minan nasnya, hubungan sesama manusia. Nah, antara lain adalah mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan bekal kita, ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ajaran Islam bahwa antara yang hablum minallah dan hablum minan nas itu kan memiliki prinsip yang berbeda. Kalau dalam ibadah, hukum asalnya haram, al aslu fil ibadah haram, kecuali ada perintah dan anjuran. Nah, ini yang ditekuni oleh Ustadz Syakir, ya. Jadi meneliti hadis-hadis, ya, yang terkait dengan ibadah. Tapi kalau dalam urusan muamalah, pada dasarnya al aslu fil muamalat al ibahah, hukum asal muamalah itu adalah boleh, kecuali yang terlarang. Nah, tema kita pada pagi ini, gharar dan tadlis, itu merupakan hal-hal yang dilarang, yang hendaknya dijauhi ketika kita sedang bermuamalah, khususnya dalam melakukan transaksi bisnis, melakukan akad-akad antar sesama manusia. Nah, dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis Muslim, ya, an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Jadi Rasulullah itu melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar.
jual beli kerikil. Nanti jangan-jangan kita nggak boleh jual beli kerikil untuk bahan bangunan gitu, atau untuk apa namanya itu Pak ya, untuk bahan kecor itu ya, bahan aspal, anbail hasod. Nah ini makanya kalau memahami teks itu tidak bisa Bapak Ibu hanya berdasarkan bahasa saja. Kalau enggak kacau ini. Itu maksudnya jual beli kerikil tidak boleh. Apa maksudnya? Sama kayak misalnya wailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Nah, kalau gitu nggak perlu sholat, kan kacau ya. Padahal ada terusannya ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, apa yang dimaksud dengan bai'il hasad? Jadi, nah dalam Syarah Muslim An-Nawawi itu dinyatakan, jadi bentuk-bentuk jual beli hasad, jual beli kerikil itu kalau zaman dahulu itu ada kalanya, misalnya begini, ada orang mau jual baju itu banyak pilihan, terus diberi kerikil, silakan saya jual baju yang ada itu, di mana kerikil itu Anda lempar kena, maka itulah yang Anda beli. Jadi ada banyak pilihan baju, tapi ketika akad itu tidak jelas mana yang bisa kena lempar batu itu. Nah, jadi batu dilempar, nah, kalau kena yang merah ya maka yang merah itu yang jadi. Kalau yang hijau itu yang jadi. Itu untuk pakaian. Ada kalanya juga digunakan untuk jual beli sawah. Sawah yang Ustaz Syakir yang cukup panjang ini. nah kata, Pak, saya mau jual sawah ini. Harganya sekian miliar. Luasnya berapa? Luasnya Bapak ambil kerikil ini, lempar sejauh lemparan itu, maka itulah batas apa? Batas tanah yang saya jual. Jadi kalau bisa jauh, maka itu yang dapat Bapak miliki. Tapi kalau ternyata lempar kok malah jatuhnya di depannya, maka itulah yang Bapak miliki. Itulah yang dimaksud dengan jual beli kerikil itu. Jadi menjual dengan kerikil itu sebagai penentunya. Jadi ketika transaksi itu belum pasti gitu. Jadi namanya ketidakpastian. Kemudian ini anbail hasad wa anbail ghoror, dan jual beli ghoror. Nah, ghoror ini kan apa? Ghoror itu kalau bahasa Indonesia jadi horor gitu. Apa? Menakutkan gitu. Nah, secara bahasa itu artinya khotor. Khotor itu berbahaya. Nah, tapi yang dimaksud al-ghurur kalau kata Ibnu Taimiyah itu al-majhulul akibah, yang tidak diketahui akibatnya. Jadi menjual sesuatu yang belum pasti, belum pasti, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, sering ghurur kok diartikan penipuan. Ghurur itu bukan penipuan. Menjual sesuatu yang belum pasti, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, contohnya kayak gini, misalnya gini Pak ya. Di sini ada padi yang milik Ustaz Syakir, ada yang sudah menguning, ada yang malah belum tumbuh, ada mungkin belum berbuah sama sekali, ada berbuah tapi masih hijau. Nah, kalau ini namanya bai'u malam tukhlaq, menjual sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah. Kan belum diciptakan, belum ada gitu. Nah, ini juga kalau ini dijual, kalau ini malah belum ada gitu. Belum ada buahnya sama sekali.
Atau mungkin ada sebagian sudah ada isinya tapi masih berbentuk seperti susu ya, masih hijau. Kalau dipencet itu masih apa Pak ya? Air. Berisi air, sudah berbuah itu. Nah, itu pun juga masih masuk kategori goror. Kenapa? Karena tidak ada jaminan, ya? Tidak ada jaminan bahwa padi itu bisa dipanen. Bisa saja kena hama tikus atau hama wereng ya, belalang ya. Nah, tapi kalau yang kuning ini sudah kira-kira kapan bisa panen nih? 2 minggu lagi. Ya, tahun depan. Tahun depan sudah bisa panen nih. Nah, kalau seperti ini namanya sudah apa namanya? Sudah apa namanya? Kemungkinan gagalnya gimana kalau kayak gini nih, Pak? Kecil kemungkinan gagalnya. Makanya kalau buah kata Nabi, kalau mau jual kurma nunggu sampai sudah warna merah. Kalau kurma kan memang berwarna merah. Kalau sudah warna merah itu sudah bisa dipanen. Itu sudah boleh. Nah, padi juga kalau sudah menguning, nah ini namanya sudah bisa dipanen. Jadi kemungkinan gagalnya sudah, ya kalau mau gagal nanti diarit orang ya bisa saja, tapi kan itu bukan beraman. Nah, itu. Jadi itu namanya goror. Jadi kalau buah itu masih pertama kadang ya belum siap dipetik, atau kalau kayak mangga masih kecil. Kalau hijaunya mangga udah besar itu memang sudah bisa dipanen, memang digunakan untuk rujak ya. Tapi kan ada yang masih kecil. Saya di rumah Bapak Ibu juga punya pohon mangga itu. Ya antara panen dan tidak panen itu juga yang rontok ya banyak ya. Kadang-kadang ya juga dimakan ulat kan ya. Ulat buah itu juga ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, maka Islam itu menghendaki kalau transaksi jual beli, karena transaksi jual itu sifatnya pasti, maka harganya sudah pasti, barangnya itu juga pasti ya ada ya, atau dipastikan bisa diwujudkan di masa depan. Jadi tidak harus ada saat ini ya. Misalnya kan ada orang mau jual rumah gitu ya. Jual rumahnya belum ada, rumahnya baru digambar. Jadi baru Pak nih tanahnya di sini ya. Nah, kita sakir ini sudah dipeta-peta Pak. Udah bisa jadi berapa perumahan nih ya. Nah, mungkin sekarang masih berkunjung sawah, tapi di gambar itu sudah jelas. Oh, tanahnya sekian meter. Kemudian model gambarnya seperti ini. Jadi sudah ada arsitek yang menunjukkan. Kan sering kadang di mall-mall tuh jelas itu udah sampai apa namanya? Bentuk kamarnya, bahannya. Nah, itu tidak masuk kategori goror. Kenapa? Karena akan dibuat, itu artinya dijamin bisa diwujudkan. Beda kalau dengan tanaman, menanam penanamnya tidak bisa memastikan bahwa itu bisa dipanen. Nah, tapi kalau barang yang masih mau dibuat itu tidak masuk kategori goror. Kenapa? Karena ada jaminan untuk dibuat. Nah, ini Bapak Ibu nih. Jadi goror itu ada sesuatu yang belum pasti bisa diadakan ya, atau sesuatu yang tidak ada jaminan bisa
terimakan. Nah, tapi kalau yang namanya tebasan-tebasan itu banyak kayak di di masyarakat. Kadang masih hijau itu sudah ditebas. Kenapa ditebas? Ya, bagi penjual enak langsung dapat uang. Bagi pembeli apa gunanya? Ya murah, biasanya kan begitu. Kan gitu ya. Maunya kan gitu. Nah, masalahnya ya, bagaimana? Adakah juga di dalam hadis kalau Allah tidak menciptakan buah, ya, lalu dengan apa kamu itu menjual? Lalu apa yang kalian jual gitu? Jadi ilahnya kan begitu. Jadi kalau seperti ini tiba-tiba dijual, ternyata Allah tidak menciptakan padi pada saatnya, sementara si penjual sudah dapat uang. Nah, uang itu sebagai imbalan dari apa? Nah, itu. Jadi itu Islam itu jadi melarang melakukan transaksi sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Itu kalau dalam jual beli ataupun di dalam sewa menyewa. Tapi ada Bapak Ibu, kalau dalam kerjasama, ya, kerjasama bisnis justru memang tidak pasti. Misalnya jamaah sini sama-sama tanam modal, kemudian uang itu mau digunakan untuk modal usaha. Namanya usaha itu mesti untung atau mesti rugi Bapak Ibu? Ya, bisa untung, bisa rugi. Ada yang nanam 1 juta, ada 2 juta, ada 3 juta, uang dikumpulkan, kemudian dibuat modal usaha. Nah, usahanya itu memang tidak pasti untung. Karena tidak pasti untung, maka tidak boleh seseorang, saya karena tanam 1 juta, saya maunya pokoknya per bulan sekian. Justru itu malah tidak boleh. Kenapa? Karena namanya usaha itu memang tidak pasti. Karena itu kan kalau kerjasama namanya syirkah. Syirkah itu adalah persekutuan, masing-masing tanam modal, kemudian untuk menjalankan usaha disepakati kalau untung masing-masing misalnya ya sesuai proporsi modalnya, kalau rugi ya ditanggung mesti juga sesuai proporsi modal. Nah, kalau seperti itu yang harus disepakati itu hanya persentase dari kemungkinan keuntungan. Tidak boleh mematok saya tanam 1 juta, udah pokoknya sebulan saya dapat 10.000, 2 juta dapat 20.000. Itu malah tidak boleh. Kenapa? Karena yang mau dibagi itu belum pasti. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yaitu tentang tadlis. Nah, kalau tadlis itu sakitnya lebih ahli dalam urusan hadis ini. Hadis mudallas. Nah, kalau hadis mudallas biar Ustaz Sakir yang jadi tadlis itu sebenarnya adalah ikhfaul aib, ya, menyembunyikan cacat. Jadi maksud menyembunyikan cacat itu kalau ada cacat ditutupi, atau barang yang biasa-biasa dipoles biar kelihatan lebih baik, ya. Itu yang dimaksud dengan tadlis. Jadi di dalam syariat Islam pada dasarnya Bapak Ibu, kalau kita melakukan transaksi dalam jual beli kan maunya itu ya barang yang dibeli itu bagus kan gitu. Jadi perlu kejujuran dari masing-masing pihak, karena kejujuran itu, trust itu sebenarnya modal utama bagi seorang
pedagang, penjual gitu. Karena kalau orang jujur gitu, nanti pembeli itu yang membeli puas, nanti akan geduk tular tuh, akan menceritakan kepada orang lain, gitu kan? Tapi sebaliknya kalau beli barang kok tertipu juga akan cerita kepada yang lain, jangan beli di situ, cukup saya yang tertipu. Jadi Bapak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau bertransaksi dalam bermuamalah itu harus jujur, tidak boleh bohong. Nah, tadlis itu artinya menyembunyikan aib dengan cara ya ditutupi, atau sesuatu yang biasa-biasa dipoles biar kelihatan bagus. Nah, tadlis itu Bapak Ibu ada dalam 4 hal. Ada dalam kualitas. Jadi kualitas baik dibilang sangat baik atau kualitas biasa-biasa dibilang super. Nah, contoh misalnya, contoh di tadlis dalam kualitas itu ada di dalam hadis Sahih Bukhari tentang tasriyah namanya. Jadi Nabi bersabda, la tusarrul ibila wal ghanama. Jadi apa tasriyah? Tasriyah itu menahan hewan perah. Jadi tidak diperah sebelum dijual. Biasanya diperah setiap hari, dibiarkan misalnya sampai seminggu nggak diperah, biar kelihatan sapi itu memang susunya banyak, lihat saja itu di itu namanya tasriyah. Kata Nabi, la tusarrul ibila wal nama, jangan melakukan tasriyah, yaitu menahan hewan. Kalau dulu di sini, kalau dalam hadis yang disebut adalah unta dan kambing. Berarti ya kambing yang diperah. Kalau kambing kita di sini biasanya jarang Pak ya yang apa? Yang kambing etawa ya. Kambing kita. Jadi memang konteksnya di sini adalah unta dan kambing yang memang diperah untuk diambil susunya. Kata Nabi, jangan melakukan tasriyah, yaitu tidak dalam berhari-hari dibiarkan, tidak diambil sebelum dijual. Kemudian kata Nabi, famanib ta'aha, barang siapa yang membeli kambing yang tidak diperah dalam waktu lama itu, maka setelah dia beli, kan mungkin begitu diperah ternyata loh kok habis gitu, tidak begitu diperah tidak langsung balik lagi besar seperti sebelumnya. Maka kata Nabi, nah jadi kalau ternyata setelah beli diperah kemudian sapinya tak seperti sebelum diperah itu, maka dia punya 2 pilihan. Kalau memang suka ya sudah, nggak apa-apa, lanjut. Tapi kalau dia nggak suka, ya boleh dikembalikan, tapi dia harus memberi so'atamrin gitu ya, satu sok kurma ya, satu sok itu ya seperti ukuran zakat itu. Nah, jadi sok itu apa? Jadi satu sok itu kan 4 emut, 1 emut itu seperti ini. Jadi ya takaran pada masa Nabi yang kalau diisi gandum itu 2,176 kg, kalau diisi beras ya kurang lebih 2,5 kg. Nah, ya sekarang ini sudah nggak ada Bapak Ibu itu takaran peninggalan masa Nabi itu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau orang
tertipu dalam transaksi karena ada orang melakukan tadlis, dia itu punya namanya hak khiyar. Khiyar itu boleh meneruskan, boleh mengembalikan. Jadi begitu. Apa bedanya gharar dengan tadlis, Bapak Ibu? Kalau gharar itu menyebabkan akadnya batal. Batal itu artinya tidak terjadi perpindahan ke pemilikan. Jadi kalau misalnya seperti ini dijual, maka uang yang diterima penjual itu tidak sah. Jadi tidak terjadi perpindahan ke kepemilikan. Jadi semuanya tidak sah. Tapi kalau tadlis seperti di sini itu sah, tapi pelakunya haram. Ya. Jadi orang yang menyembunyikan cacat, begitu cacatnya ketahuan oleh pembeli, maka pembeli punya hak untuk lanjut atau membatalkan. Tapi pelakunya itu haram. Tapi jual belinya sendiri itu sah. Itu. Seperti di sini. Karena kalau akad batal tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu. Jadi dalam transaksi itu ada yang kalau dilanggar menyebabkan transaksinya itu batal, yaitu seperti gharar itu. Tapi kalau tadlis transaksinya tetap sah, tapi pelakunya haram. Yang jadi korban punya hak membatalkan atau meneruskan. Kalau dia rela ya lanjut. Yang kedua adalah tadlis kuantitas. Nah, tadlis kuantitas itu ya seperti dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi nah, sababun nuzul ayat itu, jadi itu awal apa namanya? Awal Nabi nyampe di Madinah. Jadi ada orang kalau mau jualan itu punya dua takaran gitu. Ada takaran untuk membeli, ada takaran untuk menjual. Jadi kalau menjual dikurangi. Saya ingat pernah dulu kalau literan itu kan, kalau untuk menjual bagian bawahnya itu ditutup itu loh, biar bagian bawahnya itu dipukul sehingga naik ke atas. Itu dalam rangka apa? Ya untuk mengurangi. Nah. Tapi kalau mau membeli mungkin ada ditutup ke bawah. Jadi pakai dua takaran. Ada takaran untuk membeli, ada takaran untuk menjual. Itu namanya ya mutaffif, ya. Ya mutaffif itu yang mengurangi timbangan. Nah, saya pernah juga Bapak Ibu punya pengalaman pergi ke mall. Wah, nyampe di sana ada apa ya? Kayak jualan apa? Susu apa katanya itu bisa untuk mengurangi berat badan. Wah, gitu ya. Mungkin saya kelihatannya badannya termasuk berlebih, ditawarin itu gitu ya. Nah, dilalah pas saya dikasih timbangan, pas nimbang malah timbangan saya itu ringan gitu, Pak. Wah, ini berat Bapak ini masih ideal ini, padahal saya merasa lebih. Setelah itu, coba pakai timbangan yang lain. Nah, begitu pakai timbangan yang lain, langsung saya tambah berat gitu. Wah, karena itu ada jaminan mungkin dalam waktu sekian kalau tidak turun berat badan, uang boleh kembali, boleh diminta. Ya iya, timbangannya beda gitu ya. Mungkin begitu datang dikasih timbangan yang berat, tapi begitu nanti kembali dikasih timbangan yang ringan. Ini buktinya timbangannya ringan. Nah, itu
Itu contoh, itu real ya. Jadi kalau mengurangi timbangannya mungkin ada di mana-mana Pak ya. Jadi jual gula 1 kilo dikurangi ya, tapi dikali kan banyak gitu. Jadi itu ya. Jadi yang kedua apa, tadlis itu apa? Yaitu tadlis kuantitas, mengurangi timbangan ketika dia menjual, tapi menambah timbangan ketika membeli. Nah, itu. Tuh, jadi pedagang yang super curang. Jadi itu. Jadi punya dua, dan ini sudah ada pada masa Nabi begitu. Jadi bukan hanya sekarang, namanya orang berdagang culas tuh sejak zaman dahulu. Nah, kemudian yang ketiga Bapak, ada namanya tadlis harga. Nah, penipuan harga itu maksudnya di sini memanfaatkan ketidaktahuan orang terhadap harga. Makanya Nabi ada namanya la talakur rukban, jangan kamu menemui pedagang dari luar daerah. Jadi zaman dulu kan ada orang luar daerah, orang Badui dari pelosok datang ke kota. Nah, kadang-kadang ada pedagang nyetok gitu. Sebelum masuk kota di stop. Kalau dia bawa barang, maka dibeli. Belinya apa ya? Dengan harga yang murah gitu. Nah, jadi dengan harga yang murah, karena dia nggak tahu. Nah, itu namanya memanfaatkan ketidaktahuan orang terhadap harga barang. Sebaliknya, dia bisa menjual barang dengan harga yang mahal karena orang daerah itu tidak tahu. Nah, korbannya ini kata Nabi, kalau Anda sudah ke pasar terus kemudian tahu harga barang, maka dia itu boleh membatalkan. Nah, jadi orang yang jadi korban ya, korban harga ini namanya waban dalam fikih itu. Jadi korban harga, beli barang terlalu mahal atau terlalu murah itu karena ketidaktahuan harga barang, itu boleh untuk hiyar itu. Jadi membatalkan atau meneruskan transaksinya. Ada betul nggak? Mungkin yang kalau kayak dulu di Malioboro itu kan, kalau apa namanya, wah kalau nawarkan barang itu apa, iya, orang asing itu ya jadi gepuk namanya. Ya saya harga 20.000 nawarkannya berapa? 90.000. Orang kan biasanya menawar kurang dari separuh harga itu kan nggak enak gitu. Harganya 20 ditawarkan 90.000. Ya saya pengalaman yang beli masih mahasiswa ataupun saya beli sabuk apa kulit berapa? 90.000. Ya tawarnya 20.000. Sekarang saya sudah tahu harganya 20.000. Nggak mau malu-malu lah. Coba kalau orang luar kan malu ya. Nah, itu tidak baik gitu. Okay? Jadi apa namanya? Memanfaatkan ketidaktahuan orang terhadap harga. Itu namanya membodohi orang yang tidak tahu. Nah, itu. Jadi menjual dengan harga yang sangat tinggi atau ketika membeli dengan harga yang sangat, karena tahu wah ini harganya murah ini. Nah, itu. Jadi kemudian yang keempat, tadlis yang keempat adalah tadlis waktu. Jadi tadlis waktu itu saya begini baik. Ada orang mau bikin rumah, sepakati berapa? Ini dalam waktu 6 bulan akan selesai. Tapi sebenarnya kontraktornya tahu 6 bulan itu tidak akan selesai. Ya. Atau
jahit baju misalnya yang ringan-ringan itu, seminggu jadi, oh jadi gitu ya. Jadi tapi padahal dia udah tahu sebenarnya penjahitnya itu dia tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 1 minggu, paling bisanya 2 minggu. Tapi ya mana ada penjahit itu yang kadang-kadang ya, kalau yang jujur ya, oh nggak bisa Pak. Tapi banyak apa Pak, seminggu jadi gitu. Begitu didatangi, aduh maaf Pak, belum, jangankan jadi, dikerjakan aja belum. Nah itu namanya tadlis waktu. Nah itu ya Bapak Ibu ya, jadi apa antara goror dan tadlis ya. Jadi kalau goror itu menyebabkan akad itu batal, tapi kalau tadlis itu tidak batal, tapi korbannya bisa khiyar katanya. Khiyar itu milih meneruskan atau membatalkan gitu. Nah itu gitu Bapak Ibu. Nah mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan.